Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena saya diberikan kesempatan dan ini adalah salah satu rahmat dari Tuhan di mana saya bisa belajar dan terus mempresentasikan ke teman-teman semua terkait korupsi. Wah, terima kasih banyak ya Pak Yoka Mepatria menjadi dosen dari pengampu mata kuliah Etika Administrasi Negara. Jadi saya cukup excited dalam tugas ini. Oke, apa yang akan kita bahas tentang korupsi? Yang pertama latar belakang, jadi supaya kita tahu kenapa korupsi ini menjadi hal yang krusial, dan kita juga akan membahas apa sih sebenarnya korupsi itu, makanan jenis apa gitu kan, dan adakah regulasi-regulasi yang mengikat untuk korupsi ini, serta simpulan dan saran apa yang bisa kita rumuskan bersama untuk case ini. Ya, tak kenal maka tak sayang, betul ya kan. Jadi kenalan dulu supaya nggak bingung nih, ini siapa nih yang ngomong. Oke, saya di sini santai aja, aku kamu kali ya, biar lebih akrab. Kenalin teman-teman semuanya, aku Sinta Nur Fatimah, biasa dipanggil Sinta, mahasiswa aktif semester 6 dari Institut Siami Kampus C, dan saat ini prodinya yakni Ilmu Administrasi Publik, dan konsentrasinya adalah kebijakan dan administrasi perpajakan. Wah, jadi akan banget berkecimpung sama masyarakat, dan korupsi ini menjadi hal yang penting tentunya buat jurusan-jurusan aku dan teman-teman semua yang berkecimpung di pemasyarakatan dan juga pejabat publik. Foto-foto apa di bawah ini? Oke, sejatinya aku itu memiliki cita-cita jangka panjang, yakni menjadi ketua KPK. Bismillah ya teman-teman, mohon doanya supaya bisa terijabah, karena itu jangka panjang ya, minimal 40 tahun soalnya kalau mau jadi ketua KPK. Ya, foto pertama di bawah yang kayak handphone itu merupakan foto bersama Bang Yudi Purnomo. Waktu itu beliau lagi krusial, pegawai KPK yang mengundurkan diri, salah satunya ada Bang Yudi. Beliau tadinya merupakan ketua wadah pegawai di KPK, dan dia mengeluarkan diri dari KPK, jadi diundang gitu ke kampus. Nah ya, saya juga merupakan ex atau purna dari pimpinan spesialisasi mahasiswa anti korupsi SIMA. Dan memang ini adalah salah satu bentuk kegiatan anti korupsi di kampusku. Jadi memang so happy banget ya bisa berkecimpung di organisasi ini, karena banyak ilmu yang bisa saya ambil terkait korupsi. Dan terakhir adalah ini ada foto Disnatalis 10 tahun waktu itu saya jadi ketua pelaksananya untuk kita bahas terkait inovasi generasi pemutus rantai korupsi. Itu seru banget sih teman-teman diskusinya. Oke, nggak perlu panjang lebar karena di sini aku bukan mau ceritain riwayat aku gimana di organisasi atau perjalanan aku menjadi ketua KPK, tidak. Aku di sini akan ngebahas terkait korupsi. Tadi ya, yang pertama terkait latar belakang. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih sebenarnya seberapa berdampaknya korupsi untuk negara kita? Pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi, ya kan, karena banyak biasanya dalam proyek-proyek besar itu terjadi korupsi, jadi ekonominya pasti. Terus menurunnya investasi, betul kan? Mana ada yang mau berinvestasi di negara yang banyak korupsinya? Yang ketiga, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Mana ada masyarakat yang bahagia kalau pejabatnya korupsi, ya enggak? Meningkatnya kemiskinan, so pasti, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Karena korupsi biasanya hanya untuk memuaskan golongan atau oknum-oknum tertentu aja. Jadinya tidak adanya pendapatan yang merata. Di Indonesia sendiri teman-teman, korupsi itu berkolerasi negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat belanja, kesehatan publik, dan pendapatan per kapita.
dan berkorelasi positif terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Jadi ketika tingkat korupsinya itu meningkat, maka meningkat pula kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Gitu teman-teman. Maka dari itu, kita perlu mengidentifikasi nih kerugian negara yang timbul akibat korupsi. Oke. Tada! Nih, kita langsung masuk ke poin kedua dulu sebenarnya. Karena tadi kita mau tahu potensi kerugian negara itu di tahun 2021. Tahun kemarin itu 29,4 triliun. Banyak banget kan teman-teman, itu bisa membiayai pendidikan ya puluhan orang, bahkan ratusan orang di desa sampai sarjana itu mah kalau triliun-triliunan. Coba berapa sekolah yang bisa dibangun gitu kan, berapa akses internet yang bisa didirikan di pedesaan-pedesaan. Kalau 29, triliun itu tidak masuk ke kantong dan perut tikus-tikus berdasi. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalkan mahasiswa itu biasa ada IPK kan. Nah, pemerintah juga demikian dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan jabatannya. Negara nih ada IPK-nya, tapi bukan IPK yang seperti mahasiswa, tapi yakni adalah indeks persepsi korupsi, di mana ini merupakan survei dari Transparency International, organisasi non-pemerintah yang berskala internasional. Dia melakukan survei kepada 180 negara di dunia gitu ya, berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada pejabat publik dan politik. Jadi indeksnya itu skalanya itu 0 sampai 100. Jadi nanti semakin tinggi persepsi korupsi sebuah negara, artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara. Jadi nilainya, kalau nilainya semakin tinggi berarti tingkat korupsi yang terjadi di negara itu semakin rendah. Nah, coba kita lihat di sebelah kanan di poin ketiga. Itulah oknum-oknum yang di tahun 2021 ya. Ada jaksa, kita lihat ya, ada pengusaha, ada mantan menteri, habis itu mantan menteri, pengusaha, sekretaris MA, mantan direktur utama PT Pelindo. Wah, banyak juga pengusaha ya. Nah, terkait indeks persepsi korupsi, inilah tuh ketika ini terjadi, inilah yang mempengaruhi dari IPK tersebut. Nah, indeks persepsi korupsi ini berdasarkan dari Tempo naik 1 poin dari menurut manajer riset Transparansi Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko, naik tipis nih. Kan di tahun 2020 itu kita mendapat IPK 37 dengan ranking 102 dari 180. Ya, begitulah. Dan naik 1. Ya kan, naik 1 dengan skor 38, tapi dengan ranking 96. Kok rankingnya lebih naik ya? Ya itulah. Yang penting nilainya ya, teman-teman. Nilainya naik 1 poin walaupun peringkatnya naiknya cukup tinggi. Itulah prestasi Indonesia terkait korupsi dari layanan. Next, nah kita kepo nggak sih sebenarnya korupsi ini banyakan mana yang terjadi gitu. Kalau kita kan taunya memang yang viral aja ya nggak sih gitu kan. Tapi teman-teman ya, ini di per tahun 2018 ya kita lihat signifikan lah salah satunya dari Anti-Corruption Clearing House itu menjelaskan di mana pemerintahan kabupaten atau kota itu lebih banyak terjadinya korupsi atau praktek korupsi itu lebih banyak di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua adalah kementerian atau lembaga. Ya, biasanya APBD gitu ya, biaya-biaya pendanaan untuk daerah atau desa itu yang banyak dikorupsi. Gimana mau maju gitu kan desanya kalau ada bantuan dana malah dikorupsi. Heran lah kita. Nah, karena tadi ngebahas terkait pelayanan publik gitu kan. Contoh kasus pada pelayanan publik nih, kasus korupsi. Yang pertama Setia Novanto. Semua pasti tahu kan untuk pengadaan IKTP ya. Tuh anggarannya 5,84 triliun. Kerugian negara 2,3 triliun. Udah mau setengahnya ya kan, yang dikembalikan hanya 250 miliar.
Jadi makanya Bapak Setia Novanto ini kita lihat di lapasnya itu masih hedon gitu ya, karena cuma 250 miliar dari 2,3 triliun yang dikembalikan. Ya, yang kedua adalah korupsi ini ex Bupati Rahmat Yasin ya. Ini dimana dia menerima 8,9 M. Ya, ini termasuk dari gratifikasi tentunya. Yang ketiga, kasus korupsi Ditjen Pajak ya, dimana saksi sebut ada permintaan rekayasa kewajiban pajak dari 70 miliar jadi 600 juta. Jauh banget gitu kan. That's why kayaknya ini perlu banget kita tahu tentang korupsi, apalagi yang di dunia perpajakan ya. Gayus Tambunan ya, itu viral banget lagunya. Mau nyanyi? Enggak. Next teman-teman semuanya, kita ngebahas korupsi makanan jenis naon ini tuh ya. Jadi korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pasal 2 mengatakan adalah tindakan orang yang melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari segi material, perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. That's why gitu ya, ada pengusaha-pengusaha ya, bukan jadi yang pelaku untuk korupsi itu bukan hanya pejabat, pengusaha juga bisa, dan bahkan kita sebagai rakyat pun juga bisa melakukan korupsi. Loh, kok bisa gitu? Oke, ini akan kita bahas jenis-jenis korupsi apa aja sih yang ada di Indonesia yang bisa dikatakan korupsi. Jadi jangan sampai kita sendiri juga melakukan korupsi. Nah, ini dia 7 hal yang harus dihindari atau bentuk dari tipikor pidana korupsi, tindak pidana korupsi. Pertama, menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan gitu ya, yang memang keuangan negara secara harfiah itu rugi. Dan ini adalah yang sering terjadi. Gratifikasi. Indonesia itu orangnya ramah-ramah banget. Kalau dibantu dikit rasanya ingin balas budi, ya enggak? Nah, dibantu dikit bikin KJP gitu ya, wah dikasih RT-nya uang gitu ya, ini Bu uang rokok gitu, ini Pak uang rokok gitu kan. Itulah yang salah satu sebenarnya gratifikasi secara kecil. Jadi pejabat negara, penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari. Jadi memang harus dilapor pun. Siapa tahu yang menonton ini akan menjadi pejabat publik dan dapat gratifikasi yang sebenarnya kita nggak minta gitu. Itu kita bisa lapor sebelum 30 hari. Ketika sudah 30 hari dan ketahuan, maka itu bisa divonis nanti kamulah yang meminta gratifikasi. Serem banget ya. Gratifikasi itu penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, dan suap menyuap. Sama ayang boleh gak? Itu beda urusan ya. Ini suap menyuap, dimana upaya ini dari atau kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya. Jadi terkait kewenangannya, kayak aduh mau deh anakku jadi PNS gitu kan, terus nyuap gitu misalkan, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, mau masuk polisi nyuap gitu, TNI nyuap, yang kayak gitulah ya, terkait dari jabatan orang tersebut. Nah, terus kita gimana dong gitu? Ada nggak sih aturan-aturan yang mengatur gitu? Regulasi, bahasanya berat banget ya. Nah, regulasi itu adalah peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok atau masyarakat. Jadi aturannya nggak cuma undang-undang, perpres bisa, TAP MPR bisa, bahkan peraturan dari menteri juga bisa, permen. Apa aja sih? Pertama, UU nomor 3 tahun 71 tentang tipikor. Ini zamannya Pak Soeharto, di mana memang pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta dari sebuah jenis korupsi. Nggak make sense. Kadang korupsinya miliaran, triliunan, kalau dendanya cuma maksimal 30 juta, masih banyak orang yang mau korupsi tentunya, ya nggak?
Oleh sebabnya UU ini digantikan dengan UU nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tipikor. Next, ada TAP MPR tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Bukan KKN desa penari, bukan kuliah kerja nyata, tapi di sini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, dimana memang ini zamannya Presiden Abdurrahman Wahid, dan pembentukan tim di mana di TAP MPR ini outputnya pembentukan tim gabungan penanggulangan tipikor, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa badan lainnya. Next, ada UU nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Sama ya, hampir sama-sama yang tadi. Dimana ini dijelaskan dan juga diatur untuk pembentukan komisi pemeriksa lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Ombudsman KPPU. Dan lalu ada UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ini menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air saat ini. Nah, di mana UU ini juga menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Next, ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang cara pelaksanaan serta masyarakat dan pemberian penghargaan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keren banget gak sih guys? Jadi pemerintah tuh aware gitu. Kalau misalkan hanya regulasi-regulasi yang mengait tentang penanggulangan gitu kan, atau pemberantasan gitu, gimana kalau pencegahannya dari masyarakat yang memang masanya banyak? Karena ini beroutput ke masyarakat, kita juga demokrasi gitu kan, dari oleh untuk masyarakat, dari oleh untuk rakyat. Jadi peraturan ini pemerintah mengajak masyarakat itu untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara mencari, memperoleh, memberikan solusi atau pendapat terkait korupsi. Keren. Nah, habis itu juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di mana ini zamannya Ibu Mega Soekarno Putri yang outputnya adanya KPK, ya, pencetus lahirnya KPK di masa kepemimpinan Ibu Megawati. Terus ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lalu UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, serta peraturan presiden Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, ini sih menarik ya, karena pengganti Perpres nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional, ada yang jangka panjang maupun menengah. Jadi arah kebijakannya ini menjadi acuan untuk kementerian, lembaga atau pemerintah daerah lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi Indonesia dalam bentuk program dan kegiatan. Jadi diminta ya untuk setiap instansi itu bikin program dan kegiatan untuk pencegahan korupsi. Nah, konsentrasinya sih lebih kepada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta demokrasi birokrasi. Itu penting banget. Next, ada Perpres tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Diterbitkan zamannya Joko Widodo. Perpres ini mengatur supervisi di mana ada kepolisian dan juga kejaksaan yang diberikan kewenangan untuk mengatur dalam pelaksanaan pemberantasan tipikor. Namun juga mengatur kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara tipikor yang sedang ditangani oleh Polri atau kejaksaan. Karena bisa aja ya Polri atau kejaksaan itu yang menerima suap gitu kan. Karena kita lihat tadi di awal ada jaksa dari Pinangki gitu kan, yang ternyata gitu malah membantu dari koruptor. Dan ada Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan PAK, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jadi mau negeri mau swasta, ini wah aku senang banget sih ya. Harus ada mata kuliah pendidikan anti korupsi di setiap jenjangnya. PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan atau pengajian tadi ya, seperti di SIMAK, spesialisasi mahasiswa anti korupsi, atau unit kemahasiswaan lainnya.
bisa juga ekstrakurikuler. Dan adapun bentuk kegiatannya pengkajian, bisa dalam bentuk pusat kajian atau pusat studi. Jadi adalah pembentukannya itu pembelajaran. So kayaknya perlu banget sih. Next, simpulan dan saran. Oke, teman-teman, ini bisa kita simpulkan bahwasannya dewasa ini korupsi merupakan hal paling krusial yang harus segera ditangani demi tercapainya tujuan Indonesia, yakni yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Dan saya merumuskan dalam saran adanya pencegahan melalui penanaman budaya anti korupsi sejak dini di Indonesia, karena sesuai dengan regulasi permen ini ya, tapi nyatanya di sekolah itu belum ada gitu ekstrakurikuler terkait itu. Pun gini, banyak orang yang nggak sadar kalau dia itu melakukan kesalahan kan gitu, karena nggak tahu gitu. Jadi lebih baik memang ada ya, selain dari pemberantasan dan penanggulangan, tapi juga ada pencegahan sejak dini. Jadi biar melekat di jiwa kita gitu, jiwa integritas sejak dini. Just like me gitu, karena memang ayahku selalu ngebahas terkait korupsi gitu, berita-berita korupsi pada saat itu. Jadinya aku terinspirasi gitu pas kecil SD itu mau jadi ketua KPK gitu. Terus diperlukannya regulasi yang superior untuk membasmi korupsi, ya kan? Kalau misalkan dia korupsinya triliunan tapi dendanya cuma ratusan miliar, kan masih ya it's okay gitu kan, dan masih bisa malam bebas seperti Harun Masiku yang sekarang belum juga tahu di mana tempatnya gitu, masih bisa bebas mungkin liburan dari Tamburannya, masih bisa pergi ke Bali gitu kan. Itu menandakan bahwa kurangnya superior dari regulasi tadi. Dan yang ketiga, pemberian sanksi yang tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi. Ya lapas-lapas harusnya ya sesuai lah ya, untuk penjara itu jangan ada yang VIP. Dan perbanyaklah kegiatan pemberantasan korupsi di berbagai instansi, terutama masyarakat ya, karena kita tahu mungkin kalau anak muda masih kadang banyak informasi gitu kan, tapi kan orang lansia gitu tuh lebih kayak aduh ini makasih ya udah bantu gitu. Jadi yang kayak gitulah yang perlu. Jadi di ibu-ibu PKK atau Karang Taruna, atau mungkin kalau di Jakarta itu ada RPTRA mungkin seru gitu kalau misalkan ada dongeng tentang korupsi lah, atau kayak dikemas sedemikian rupa yang menarik untuk anak gitu. Karena pun dari ACLC ya, KPK itu beberapa kadang memberikan games, permainan untuk bantu dari anak itu supaya aware terhadap korupsi, meningkatkan integritas sejak dini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat-lihat ada satu ini ya teman-teman, yang quotes yang memang melekat banget di diri aku. Gimana kita itu generasi muda nih, generasi Z ya, yang di tahun 2045, tahun 2030 memang nanti masa-masanya kita jadi pemimpin. Ini dia, dari Ali bin Abi Thalib. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. So aku mau ngajak kita semua ya, kamu, aku, keluarga, kita ajak gitu. Jangan kita apatis gitu kan, terkait problem-problem yang ada di muka bumi ini. Karena yang jahat itu nggak banyak, tapi sebenarnya lebih banyak orang yang baik tapi nggak berbuat apa-apa. Itu aja sih, jangan sampai kita menyesal. Mari kita sama-sama beraksi untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih, kurangnya mohon maaf, kalau lebih mohon dikembalikan. Saya Sinta Nur Fatima pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.